2 hari setelah kejadian mati lampu, tepatnya di hari Sabtu, aku berniat pulang kampung sementara dengan membawa 2 tas ransel baju, di mana saat itu kosku masih ada sisa sekitar 4 bulan. Dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang. Aku tinggalkan di sana sementara. Aku bergegas kemudian untuk pergi ke stasiun. Dan di perjalanan pulang, aku mendapati pesan teks dari Mbak Yuli, di mana ia bilang bahwa Mbak Susi saat itu bertingkah tidak sewajarnya. "Mei, ini Susi gimana? Aku takut." "Takut kenapa, Mbak? Ada apa lagi?" "Ini Susi dari tadi diem, murung terus." "Mbak, udah dicoba diajak ngomong atau gimana gitu? Dikasih minum, coba Mbak, coba." "Iya, udah tapi diem terus, Mei. Kayaknya udah gak beres. Ini aku panggil bapak kosnya kesini. Mana nanti baru bisa habis duhur lagi." "Duh Mbak, udah yuk keluar aja. Aku kayaknya gak bakal balik ke kos lagi deh." "Kenapa, Mei?" "Iya, ini aku di perjalanan pulang. Ada pengumuman kalau fakultasku daring. Paling kesana mendekati habis masa kosku aja buat pindahan." "Itu Mbak Susi beneran gak apa-apa kan ya nunggu?" "Aduh Mei, ini dia diem terus, mana gak kedip lagi." "Coba deh Mbak, bacain ayat kursi atau setelin kiro. Itu kayaknya kemasukan deh." "Hah? Tapi kok bisa, Mei?" "Kayaknya karena dia mens, jadinya gini." "Ya udah, Mbak coba temenin dulu. Ada orang lain kan tapi di situ?" "Iya ada. Ini aku sama Citra nungguin Susi depan kamarnya." "Ya udah, Mbak kabarin nanti." Selang beberapa jam kemudian, aku mendapati pesan teks lagi tepat di jam 2 siang. Di mana saat itu aku sudah sampai di Madiun. Pesan itu dari Mbak Yuli. "Mei, aku udah gak bisa kayaknya, besok mau cabut." "Duh, kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi tuh pasukannya apa?" "Tadi kamu tahu ya, Pak Kos kesini bacain ayat-ayat, dikasih minum air putih. Itu si Susi terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang, 'Enak, seger.' Gitu Mei." "Mbak, apa itu si Rizky ya?" Aku kata sih iya Mei. Terus abis itu udah si Susi sadar, terus besok dia pindahan juga." "Ada cerita nggak dari Mbak Susi sebelumnya? Dia ngapain kok sampai bisa gitu?" "Katanya tadi tuh Susi barusan ganti pembalut Mei, tapi ternyata lupa nggak dia bungkus. Dia tinggal di kamar mandi. Nah, terus dia balik ke kamar main handphone. Dia ngerasa agak nggak enak badannya. Abis itu dia inget, oh iya, ya Allah tadi lupa nggak dibungkus bekasnya." Dia cepet balik-balik ke kamar mandi. Udah nggak ada. Dia cariin, siapa tahu ada yang buang, tapi bekasnya nggak ada sama sekali. Terus dia balik ke kamar, kan dia pikir paling dibuang langsung di bawah. Pas balik kamar, dia lihat ada Mbak Kun megang kayak kain gitu, katanya mirip pembalut. Tapi abis itu dia udah nggak sadar aja. Gila, bahkan orang yang enggak sengaja pun bisa sampai gitu ya. "Udah Mbak, cabut aja ah." "Iya, besok keluargaku sama Susi mau jemput." Sebelum lanjut ke babak baru, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini. Kejadian yang menimpa Mbak Susi itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang. Benar, di jam sekarang aku menulis kisahnya dan di jam saat ini kalian membaca kisahnya. Coba tengok sebentar ke belakang, mungkin dia ada. Pengetahuan baru yang dapat aku ambil di sini bahwa dunia tak kasat mata, sama halnya dengan kita. Siang, malam, sore, pagi mereka hidup di jam mereka. Mereka merasa lapar. Mereka juga tidak ingin jika tempat tinggalnya dirusak. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus tahun 2020 saja. Tapi ternyata saat itu ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan. Sehingga dengan keputusan mufakat, keluargaku menelpon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari tahun 2021. Saat itu rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja. Singkat cerita, tiba di bulan Februari 2021, aku, mama, adik, dan seorang sopir berangkat dari Madiun menuju kota M di jam 4 dini hari. Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah, aman-aman aja. Hingga tiba di suatu daerah pegunungan Kabupaten Kota M,
kami terjebak longsor. Yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9, ternyata harus molor dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Saat itu karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang, kami bergegas masuk ke kos hanya aku, mama, dan adekku saja. Sopir menunggu di luar. Hawa pengap, bau khas gudang, bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tak kunjung selesai, kotor, banyak hewan melata, bahkan ada bangkai ular. Kilas balik kisah-kisah misterius yang aku alami pun merasuki pikiranku kembali. Masuk ke dalam, membuka pintu, langsung aku melihat ke tembok lorong kamar mandi sumur, di mana aku melihat anak kecil tanpa kepala dulu. Di ruangan Rizky, yang mimpi saat itu lampu masih menyala terang seperti biasanya, padahal lampu lain selalu dimatikan saat pagi dan siang. Juga gudang yang terbuka lebih lebar, tangga tempat di mana Mbak Susi melihat kuntilanak dengan mulut lebarnya, dan kisah-kisah lain yang sebenarnya ingin sekali kulupakan, namun ternyata justru membekas. Singkat cerita, kami pun masuk ke dalam kamar, mulai membersihkan barang-barang. Bahkan sebagai penghormatan terakhir kami sempat membersihkan kamar mandi, menyapu lantai depan kamarku sampai tangga. Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan selain mengirimkan doa. Jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana saat itu aku janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah. Sebut saja dia Nur dan Laila, untuk bertemu di kos Nur merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku emang udah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk aku tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberikan izin dan kemudian pergi dijemput oleh Nur. Selama perjalanan pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu, jangan adik atau bahkan mamaku, karena aku takut saja jika mamaku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun semua salah, karena aku keasyikan main dengan Nur dan Laila. Aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6, tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsApp karena emang terlalu asyik bermain. Di jam 7 itu aku baru mengecek bahwa adekku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos karena mama udah gak mau di sini, mau pulang. Batinku, sialan, gak cukup aku aja kah yang diganggu? Rutukku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motornya Lela dan pamitan dengan kedua temanku. Kudapati mama, adek, dan sopirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Kok di sini? Kataku ke mama. Di sini, cepetan masuk mobil. Kos kayak gitu kok ndak bilang dari awal. Oh, udah diliatin ya, Mak. Yang mana? Kepala buntung, pocong merah, atau ada lagi, Mak? Mbak, pernah diliatin kepala buntung? Adekku kaget. Pernah lah, mbakmu ini kan survivor tahu. Mbak, tadi aku diliatin itu, kata adekku. Suasana yang berusaha aku bangun agar tidak tegang ternyata memaksaku untuk kembali tegang. Aduh, serius dek, di mana? Dan ini aku ceritain sudut pandang dari adekku dulu ya. Jadi waktu itu setelah semua selesai beberes, memang mama dan adekku berinisiatif untuk sholat asar dan istirahat sebentar di kamar kos. Nah, saat ditinggal mama mengambil air wudhu, adekku tertidur karena capek perjalanan juga. Dalam tidurnya itu dia mimpi. Dia mimpi dengan posisi sama yang aku alami dulu. Dalam mimpinya dia tidur dengan baju yang sama seperti yang dia pakai. Suasana kos sama, yang sudah dibersihkan, tidak ada barang-barangku. Namun bedanya yang datang adalah si anak kecil kepala buntung itu. Anehnya ia bisa bersuara. Dalam mimpinya adekku tidak bisa bersuara atau bergerak. Sosok kepala buntung itu seperti orang buta dengan tangan meraba-raba untuk minta dibantu duduk. Anehnya ia bersuara. Menurut penuturan adekku, sosok itu berkata, "Mas, bantuin cari kepala aku, sakit. Mas." Seketika adekku dibangunkan oleh mama, dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar. Di perjalanan pulang, mama, sopir, dan adekku diem, kaget dan larut dalam pikiran masing-masing. Kalau aku sih takut iya, tapi mau gimana lagi? Aku udah kering, mereka baru nyebur. Mama bertanya padaku, "Kamu itu loh, Nduk, apa yang ngalamin kayak gini selama 8 bulan tinggal?" "Nggih, Mak, cuman yang aku ceritain ke mama bapak gak semuanya."
Aku kan itu udah minta pindah, tapi karena gak ada yang bantu pindahan dan barangku banyak jadinya susah kan. Lah, kamu terus gimana ngadepinya? Ya gak gimana-mana mak, sholatin aja terus, ngajiin terus. Iya takut sih, munafik kalau bilang enggak. Tapi lebih ke pasrah aja karena satu hal mak yang aku yakini, mereka gak akan bisa kok nyelakain aku. Paling-paling jump scare aja. Saja? Mama tadi lihat dok, baru begitu aja mama udah takut. Lihat apaan mak? Selanjutnya aku ceritain point of view dari mamaku ya. Teman-teman pada kepo gak sih pocong merah tuh kayak gimana? Kalau Kunti pocong putih kepala buntung tuh kayak udah jadi penduduk asli Indonesia aja. Tapi kalau yang satu itu gimana ya bentukannya? Ini tadi Dek Galuh udah search kira-kira yang dilihat temanku dan dari point of view supirku nanti ya. Pocong yang pertama original nih, hanya 7 hari datang dan hanya minta didoain ya teman-teman. Yang kemudian berikutnya normal, hanya 40 hari datang, hanya minta doa dan sampaikan pesan. Spesies yang berikutnya red pocong. Merah kafan diakibatkan dari darah, mati kecelakaan tragis, penguburan tidak tepat atau tali pocong lupa dilepas. Dan yang terakhir pocong Kaliboyong, dari dukun yang dimutilasi. Kafan merah dari darahnya, pemimpin klan pocong Kaliboyong, berbahaya. Dan gambarnya ada di layar HP ya teman-teman ya, dilihat dulu ya. Dan sekarang saatnya point of view dari mamaku. Saat itu memasuki jam 5 sore dan mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar. Buru-burulah mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih. Ingat di jam 5 ini, yang sudah kujadikan jam rawan untuk melakukan kegiatan di luar kamar. Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa jika memasuki jam 5, jangan keluar, tunggu azan dulu. Kemudian mama masuk ke dalam kamar putih itu. Saat berwudu, mama merasakan di belakang ada seorang tengah berdiri. Terlihat saat mama membungkuk, terlihat rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah keramik, diikuti dengan bau khas bunga melati dan juga hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit mama saat itu. Karena mama termasuk orang penakut, buru-buru mama balik badan, namun nihil. Sedikit lega batin mama, mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat mama keluar dari kamar mandi, mama melihat dari bawah tangga ada wanita dengan rambut panjang dan baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Oh ya, menurut ajaran keluargaku dan agama yang aku anut, sebenarnya wudhu di kamar mandi itu kurang diperbolehkan ya, karena kami percaya bahwa kamar mandi itu tempat kotor, dan kalau kotor hubungannya ya sama mereka juga. Tapi karena kosku nggak ada tempat wudhu khusus, ya udah mau gimana lagi. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih wudhu di kamar mandi, di toilet, coba lebih hati-hati ya. Pastiin kamu tidak ditangani. Dan saat membungkuk ternyata ada yang menunggu. Setelah asik beradu nasib antara aku, mama dan adekku, kami pun lapar dan memutuskan untuk berhenti dan makan di warteg pinggir jalan. Kalau Pak Tarno tadi diajak kenalan nggak? Tanyaku pada sopir. Iya mbak, mana saya malah wujudnya serem banget lagi. Siapa pak? Itu bungkus merah. Dan selanjutnya aku ceritain point of view dari Pak sopir ya, sebut saja Pak Tarno. Nah saat sampai di lokasi, sembari menunggu yang lain masuk ke kos, Pak Tarno ini stay di dalam mobil. Mobil diparkirkan di depan gang kos, di depan bangunan kosong. Awalnya Pak Tarno ini nggak merasakan ada hal aneh. Hingga memasuki jam 5 sore, Pak Tarno ini ingin cari rokok di warung dekat kos. Keluarlah ia jalan melewati kosku, menuju sisi jalan rumah Pak RT. Setelah mendapatkan sebungkus rokok, Pak Tarno baliklah ke mobil. Saat jalan, balik lewat depan kos. Entah kenapa Pak Tarno lihat ke atas seperti udah ditakdirkan. Pak Tarno melihat ada sosok pocong warna merah besar, tinggi. Namun wajahnya sudah tidak berbentuk, berdiri, menduduk, seolah-olah menatap Pak Tarno. Akhirnya Pak Tarno ini lari ke birit-birit, sampai akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan sialnya, masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adikku ini keluar. Jam menunjukkan pukul 17.20-an, namun suasana lingkungan sudah sangat sepi. Karena pandemi, jadi jarang ada orang yang beraktivitas atau berjalan. Pak Tarno ini melihat ke arah spion mobil. Dan Pak Tarno ini melihat pocong merah tadi ada di samping mobil. Dia berdiri dan tidak mengejar.
Pak Tarno langsung merapalkan doa-doa yang ia bisa. Beberapa detik kemudian pocong itu menghilang, diikuti ibu dan adekku yang menghampiri Pak Tarno ke dalam mobil. Satu kesamaan yang aku sadari dari si pocong merah ini, satu kos itu nggak pernah ada yang ditampakin dia. Tapi kenapa yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan, temanku dengan motornya, dan Pak Tarno dengan mobilnya. Semua akan terjawab di akhir kisah ini. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya, kami semua bercerita kepada Bapak tentang apa yang kami alami. Tentu saja, Mama sebagai MC kondangnya dengan semangat 45 layaknya ibu-ibu arisan. Bapak pun hanya tertawa mendengar kami bercerita dengan antusias. Ralat bukan kami, Mama maksudnya. "Pak, ngapain ketawa deh," kataku. "Bapak udah kering, kalian baru nyebur," katanya. Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu, Pak. Kenapa malah Bapak? Bapak sehari aja udah kenal, Mbak. Kok nggak cerita sih? Kok tega anaknya di kos ini dikosin horor, hah? Gerutuku. Ya gimana lagi? Latihan lah, beranilah. Masa jadi anak Bapak terus kamu? Iya, nggak gitu juga sih, Pak. Emang Bapak lihat apa? Selanjutnya akan kuceritakan point of view dari Bapak selama semalam tinggal di hari pertama kosku. Flashback, kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta Mata Remaja dari Madiun ke kota Malang kayaknya ya, bersama Mama dan Bapak. Di perjalanan aku sudah diberikan nasihat untuk selalu menjaga tingkah laku, tidak meninggalkan sholat, dan lain-lain, seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya. Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi. Aku dan Mama berbenah, namun Bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya, agar nantinya tidak menyusahkan aku juga. Oh iya, sebagai informasi, ayahku emang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal-hal tak kasat mata. Beliau juga orangnya gak kenal takut, kecuali sama Mama. Dan selayaknya darah kandung, rasa kepekaan tak kasat mata itu aku yang mewarisi. Pertama, setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2, Bapak kembali turun ke lantai 1. Beliau masuk ke dalam kamar mandi dan mendapati sebuah sumur tua besar yang tertutupi kayu. Saat itulah Bapak merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos, padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut ada di kampung halaman kami. Itu harusnya terletak jauh di luar rumah, karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tak kasat mata. Saat itu Bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat Bapak membaca ayat suci, dari dalam sumur terdengar suara kubrak. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak kaget dan tidak seberani itu untuk membuka mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kebulan asap keluar dari dalam sumur. Setelah itu Bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat, tapi feeling Bapak ada sesuatu di dalamnya. Beliau juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut, aman. Lokasi selanjutnya, Bapak naik ke lantai 2. Bapak langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan dapur. Saat itu, Bapak melihat ada anak kecil berlari dan yakin bahwa itu bukan manusia. Saat itu, Bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu, sama seperti tadi. Suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh Bapak. Saat dicek ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat, yang awalnya diletakkan menggantung, jatuh dan pecah. Dan oleh Bapak dibersihkan dan disapu kemudian dibuang. Sudah seperti ritual pembersihan, padahal ya enggak. Bapak naik ke lantai 3. Di lantai 3 menurut penuturan Bapak merasakan tiba-tiba pusing dan lemas, seakan-akan energinya diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa itu. Bapak melihat banyak sekali potongan-potongan tubuh. Potongan itu ada yang berjalan, ada yang hanya diletakkan tapi masih menggeliat-geliat, dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Yuli yang akan direnovasi. Karena Bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai 2, maka Bapak tidak terlalu khawatir, asal kamarku aman saja. Menjengkelkan ya emang bapak-bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, Bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu, permisi meminta izin tinggal berdampingan, dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu. Dan penampakan itu pun hilang. Bapak kembali ke lantai 2 dan kemudian ia berpesan, "Duk, kalau bangun malam sholat tahajud, boleh ya ditambah 2 rakaat lagi ditujukan untuk sholat gaib."
Lah ini kenapa lagi pak? Baru juga sampai loh ini. Enggak nduk, enggak ada apa-apa. Dimana-mana pasti ada mereka juga. Bener sih, saat itu batinku membenarkan. Tapi ya enggak sebanyak dan se-ekstrim ini juga. Namun pesan bapak selalu aku ingat dan selalu aku laksanakan, dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai. Salam 2 jari, peace. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar, sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju sholat maghrib, bapak mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi, sabun yang ia gunakan tidak juga kunjung hilang, meskipun sudah dibilas berulang kali. Merasa ada keanehan, bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan wudhu di kamar mandi putih, bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan. Bukan sehelai 2 helai, di bawah pintu kamar mandi. Dipeganglah oleh bapak rambut itu dan ditarik. Anehnya, rambut itu menjulur sangat panjang dan banyak berwarna hitam. Karena saat itu di saku bapak kebetulan ada korek. Di kamar mandi itu dibakarlah rambut yang bapak pegang tadi. Entah apa tujuannya, bapak tidak menjelaskan. Tapi yang aku pikir niat bapak pasti selalu baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu, malah jadi menggangguku. Soalnya nggak mungkin mengganggu bapak, karena antara kota Madiun dan kota Malang jauh, mereka pasti capek. Nah setelah itu, bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami sudah mulai tidur. Dari suara orang memasak, suara kerbau, suara anak kecil dan lain-lain. Namun tidak dihiraukan oleh bapak. Setelah Februari 2021 itu aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium yang menuntutku untuk kembali ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku, jauh dari kos Omah Putih itu. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku jalan-jalan iseng ke daerah tempat kos Omah Putih. Bukan berniat menantang atau berniat cari tahu. Aku hanya rindu dengan cita rasa nasi ayam ibu depan kos. Dan alhamdulillah ibu itu masih hafal denganku. Percakapan pun mengalir, dan dari sinilah aku mengetahui beberapa rahasia dari kos Omah Putih ini. Kondisi terkini kos itu diyakini sudah kosong sekitar 1,5 tahun lalu. Karena dari penampakan luarnya emang sudah tidak terurus, penuh dengan material bahan bangunan. Warga setempat juga jarang melihat adanya tanda-tanda aktivitas bahwa masih ada orang di dalamnya. Percakapan kami pun mengalir lancar. Beliau menceritakan point of view dari Rizky dan point of view dari tukang bangunan di kosku, termasuk siapa si pocong merah itu. Hari itu, cuaca kota M cukup bagus sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar mengenang masa-masa aktif kuliah offline. Menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati saat pulang pergi ke kampus kos. Banyak hal yang sudah berubah ternyata. Sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil dekat kampusku. Gang tempat kosku itu berada. Dengan hati yang ragu, tapi juga ingin ku sambang. Aku memutuskan untuk makan ayam sajalah di warung depan kos. Hitung-hitung silaturahmi, bujur nasibku, warungnya buka. Dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku. Beliau pun masih mengingatku dengan jelas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Loh, bentar, ini Mbak Mayang kah? Iya bu, saya Mayang, mantan penghuni kos depan ini. Wah, gimana kabarnya Nduk? Alhamdulillah, ibu sendiri bagaimana? Masih suka dijailin ya sama yang di balkon? Waduh, kalau sama Mbak Mayang itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh. Emang hidup saya nggak ada manis-manisnya bu, isinya serem semua apa? Bu, itu kos masih aktif ya bu? Kayaknya enggak deh mbak. Aku sendiri juga sekarang kurang tahu, pemilik kos jarang kesini kok. Jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong mbak sejak pandemi itu loh. Mbak-mbaknya pada pulang semua. Terus ini kayaknya masih renovasi. Tuh banyak ya bahan bangunan berserakan. Tapi bu, itu kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos. Ya mungkin mau musim mahal kali ya mbak ya. Jadi dikosin aja sekalian kan. Dengar-dengar ini beberapa kampus mau offline kan. Iya sih bu, bener. Terus itu bener-bener gak ada yang masuk ke kos itu bu sekarang. Ya ada sih mbak. Paling-paling bapak kos sesekali kesini sama beberapa tukang. Tapi anehnya nih mbak,
Tukangnya itu ganti baju bu maksudnya. Mbak Mayang ini bukan bajunya aja, orangnya juga. Pada banyak yang bilang gak kuat kerja nukang di sini, banyak gangguannya mbak. Wah asik nih bu cerita. Saya pesan dulu bu, ayam 1 sama nasi sama es teh ya. Iya udah hafal deh mbak. Gimana bu jadinya? Iya, jadi si pak tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh. Sampai ada loh mbak yang ke bawah sampai ke rumah. Dan setelah ini lanjutan dari point of view ibu warung ya. Ibu menceritakan bahwa pembangunan kos itu sebenarnya udah mulai berjalan sebelum aku menempati kos itu. Tepatnya kapan ibu tidak memberitahuku. Yang pasti tukang selalu berganti-ganti. Paling lama ya bisa dihitung 1 bulan. Selebihnya tidak ada yang lebih lama dari itu. Ada beberapa pak tukang yang mengerjakan proyek lantai 3 dan 4 saat itu merasa diganggu. Padahal beliau tidak melakukan hal-hal yang menyimpang atau senonoh. Dan pak tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami ke ibu warung. Ada satu cerita, di mana saat itu pak tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpihan paku di sebuah ember agar tidak membahayakan apabila dibuat lalu lalang. Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya. Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan tukang itu mengambil paku, saat tukang menaruh paku itu di ember belakang, tanpa melihat ia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar, kenyal, dingin namun berlendir. Saat tukang itu menengok ke belakang, terkejutlah ia dan terjungkal ke belakang, melihat potongan kepala berada di dalam ember dengan mata yang melotot dan mengucapkan kata, "Tolong saya pak." Adegan itu terbawa sampai rumah. Saat di rumah membuka kulkas, alangkah terkejutnya ia melihat ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui pagi hari tadi. Selidik punya selidik, bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil. Bapak tukang secara tidak sengaja saat makan soto di area bangunan lantai 3 itu meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah. Umumnya kan cairan jeruk nipis tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah. Namun anehnya ini hanya tanah. Namun emang tanah di lantai 3 berbau sedikit khas. Bukan bau tanah pada umumnya, namun bau seperti tanah yang tercampur dengan anyir darah. Tanah itu sedikit amis, namun tidak yang benar-benar amis, paham ya? Enggak. Coba deh campur tanah dengan darah ayam, seperti itu baunya. Bagi pak tukang tersebut, ia bisa mentoleransi adanya gangguan suara. Namun jika sudah terbawa sampai ke rumah, ia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini. Ada juga cerita dari tukang yang lain, di mana saat itu masih di lantai 3, di area bangunan sesaat setelah ia mandi di kamar kos untuk membersihkan badan dan bersiap untuk pulang. Tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4. Namun pocong itu aneh, hanya setengah. Kain putih lusuh yang hanya terlihat sebatas paha sampai kaki yang tertutup kain dan tidak menyentuh tanah. Transparan tapi jelas. Pocong itu dengan langkah melompat pelan-pelan mendekat ke arah bapak tukang 2 itu, mengejar sampai bapak tukang itu turun di lantai 2. Setelahnya ia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek tersebut. Gangguan dari tukang yang lain hanya sebatas gangguan suara, peralatan yang bergerak sendiri. Namun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai 3 dulu. Sampai segitunya ya bu. Terus ini pembangunannya masih dilanjutkan kan bu? Iya mbak, emang parah sih kos depan itu. Senyap suasananya. Ini kayaknya masih terus direnovasi ya, meskipun tukangnya masih sering ganti-ganti. Terus bu, ibu tahu nggak asal usulnya kenapa bisa sampai gini? Saya sih nggak tahu pasti, tapi ibu saya, nenek yang tahu, dan kadang suka cerita ke saya juga. Gimana bu ceritanya itu? Menurut cerita nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini, aman-aman aja lah. Mungkin hanya gangguan suara wajar, itu pun tidak sering. Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita ke nenek itu, termasuk Mbak Yuli dan Mbak Susi, Mbak Ani maupun Rizky pada zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada anak perempuan cantik, putih, namun terlihat beringasnya itu bernama Rizky, yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos itu. Rizky sering tiba-tiba merasa ketindihan, mimpi, bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal. Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda tidak masuk akal, seperti selimut yang sering ditarik, buku-buku yang bergerak sendiri,
Puncaknya ia merasa didatangi oleh sosok kakek dengan pakaian kebaya, seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini, Rizky ini dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan, sering membuang benda-benda di kos yang ia tidak tahu asal-usulnya dengan sembarangan. Juga saat ia memperlakukan benda-benda di kos dengan tidak senonoh. Mulai saat itu keadaan kos menjadi aneh, hingga pada suatu hari nenek tidak lagi mendengar kabar Rizky. Nenek dan ibu itu tidak tahu bahwa ia sudah tiada. Yang mereka tahu si Rizky ini pindah karena tidak kuat diganggu, padahal korin Rizky sudah menjadi penghuni lain di kos itu. Menarik alur cerita mundur, si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong. Informasi dari orang lain, bahkan lahan itu bersengketa, niat dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pembersihan pada umumnya, seperti selamatan dan lain-lain. Karena pemilik kos merupakan seorang agamis yang taat, tidak percaya pada hal-hal mistik dan adat seperti itu, sehingga saat bangunan itu dibangun pun, setelah berdiri tegak dan kokoh, langsung dipromosiin. Sewajarnya lahan kosong, kita tidak pernah tahu dahulunya itu lahan bekas apa. Entah bekas kuburan atau rumah sakit seperti urban legend saat saya masih SD. Dulu SD ku terbuat dari kuburan loh. Atau yang paling memungkinkan, tempat pembuangan makhluk tak kasat mata. Sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya. Sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu, karena dulunya itu adalah rumah mereka juga. Yang salah di sini tanpa adanya permisi, tanpa adanya kulon untuk hidup berdampingan. Bukannya untuk meminta izin. Salah apabila kita meminta izin ke makhluk seperti mereka. Tetapi sudah etikanya yang datang terakhir memberikan salam. Bukankah dalam setiap agama juga diajarkan unggah-ungguh? Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka. Ditambah dibangun di samping rumah kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggal akibat tragedi kebakaran yang menewaskan sepasang nenek dan kakek. Untuk si pocong merah, ternyata itu legenda di area pemukiman itu. Pocong dan anak kecil Bundung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlibat kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu di jalan besar dekat kos. Kejadian itu merenggut 2 nyawa sekaligus. Seorang ayah yang badannya hancur dan seorang anak laki-laki yang kepalanya harus terpisah dari badannya. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG dengan motor yang dikendarai kedua korban. Tak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya ke pengendara. Dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya itu kini hidup di dunia lain dan dianggap cucu oleh nenek penunggu bangunan kosong yang berdempet dengan kos tersebut. Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya kok dia menunggunya di kos, wallahu a'lam bishawab. Yang aku percaya, semua makhluk pasti akan berkumpul dengan koloninya masing-masing. Kita yang berkumpul dengan teman-teman kita, mereka yang berkumpul menjadi satu dengan teman mereka juga. Satu hal yang bisa kita petik hikmah dari cerita ini, mari untuk saling menghargai, menjaga sikap dimanapun kita berada. Di mana bumi dibijak, disitulah langit dijunjung. Betul? Terkadang sebagai manusia kita juga tidak sadar bahwa tingkah kita juga mengganggu mereka. Giliran kita yang diganggu, kita juga yang takut. Oh ya, sebagai penutup cerita, sampai saat ini ibu kos masih sering mendengar ada orang di dalam seperti adanya aktivitas. Padahal kenyataan bangunan itu kosong. Masih juga terkadang ada yang mengintip di jendela. Tak lupa Mbak Kunti penunggu balkon pun selalu absen di waktu-waktu tertentu. Disclaimer, kos ini sampai 2 minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong. Namun karena ini akan memasuki musim mahasiswa baru, sepertinya dapat dipastikan kos akan kembali aktif dan dipromosikan seperti normalnya. Sehingga diharapkan kebijakan dari teman-teman yang menyimak kisah ini untuk selalu menjaga informasi apabila sekiranya mengetahui di mana kos ini berada. Karena dari awal penulisan, Dek Galuh sebagai penulis tidak menyebutkan di mana kota ini, di mana kampus saya, dan siapa saja aktornya. Semua penulisan telah Dek Galuh samarkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir. Dan Fakta Sejarah pamit undur diri ya. Terima kasih Dek Galuh, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.